selamat datang di kampus Kisah Alumni Inspiratif Universitas Surabaya. Saya buka dengan pantun dulu. Hari Minggu cari buah kersen, nikmat terbayang terus-menerus. Hai hai Ubayatisen, selamat datang di podcast kampus. Yang kedua, beli nasi padang pakai ikan gabus, sambil beraksi bermain perkusi. Selamat datang di podcast kampus, mengambil inspirasi dari kisah alumni. Itu pembukaan kami dengan pantun. Nah, kali ini kami kehadiran satu lagi alumni yang berprestasi. Ya, namanya adalah Pak Henry Setiawan. Pak Henry Setiawan saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Kepu Kencana Arum dan juga Direktur PT Sunrise Steel. Nanti lengkapnya nanti biar Pak Henry yang akan jelaskan. Kemudian juga aktif dalam berbagai organisasi. Selain di Apindo juga Dewan Pembina Asosiasi Roll Former Indonesia, ya. Dan ada banyak lagi lah organisasi yang diikuti oleh Pak Henry, nanti biar Pak Henry yang akan menjelaskan. Oke, saya sapa tamu kita pagi hari ini. Selamat datang Pak Henry. Terima kasih, Ya. selamat hari libur ini Hari libur. seharusnya. Cuman kita di sini. Makanya, Terima kasih atas undangannya Pak Benny. Di sela-sela kesibukan, ini sebenarnya kan libur bersama ya Pak ya? Betul, cuti bersama. Cuti bersama, Ya. gitu loh. Nah, tapi masih menyempatkan hadir di undangan podcast Ubaya. Terima kasih Pak Henry. Saya lupa tadi, salam multikultur. Salam multikultur. Ya. Nah, Pak Henry, mungkin bisa diawali dulu dengan menceritakan profil Pak Henry tentang pekerjaan saat ini, tentang jabatan-jabatan, organisasi yang diikuti, kesibukan yang diikuti saat ini. Silakan Pak Henry. Ya Pak, seperti sudah Bapak sebutkan Ya. tadi bahwa saya memang awal sekali itu di Kepu Kencana Arum Pak. Kebetulan memang perusahaan ini adalah perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga. Ayah saya yang set up dan kebetulan 1 tahun kemudian berselang saya bergabung di perusahaan ini. Itu pun saat saya sambil kuliah di Ubaya. Sambil kuliah, ya. Ya, jadi itulah perusahaan awal tempat saya belajar. Kemudian dari situ kami berkembang lagi sampai dengan hari ini Pak. Ya. Dan organisasi, ya saya ada ikut beberapa organisasi, salah satunya di Apindo, kemudian di asosiasi-asosiasi yang terkait dengan baja ya Pak. Baja, Karena ya. memang industri baja itu adalah industri yang sangat erat kaitannya dengan regulasi terutama. Iya. Ini ada satu Dewan Pengawas Pengarah Klaster AIZN. Iya. Itu apa ya? Jadi ada satu asosiasi baja Pak, namanya IISIA. IIS ya? Indonesia Iron and Steel Industry Association. Di mana itu adalah induk dari seluruh asosiasi baja di Indonesia. Jadi boleh saja ada asosiasi-asosiasi produk baja sebagai turunannya. Seperti ISASI, Indonesia Zinc Aluminium Steel Industry. Itu industri pelapisan baja zinc aluminium. Orang kenal dengan Galvalum, Pak. Galvalum. Ya, itu menginduk juga ke IISIA. Kemudian asosiasi mur, paku, kawat itu juga menginduk ke IISIA. Gitu. Karena jadi bahan baku utamanya kan di ini IISIA, ya, di IISIA. Iya. Wah, luar biasa ya. Jadi Pak Henry ini aktif di berbagai organisasi di tengah-tengah kesibukan mengelola beberapa perusahaan ya, PT Kepu Kencana Arum dan juga direktur di Sunrise Steel. Iya. Begitu ya. Iya. Jadi setelah kami berbisnis di industri hilir Pak, di produk baja ringan, mulai tahun 91, saya sendiri masuk di Ubaya itu tahun 92.
92. Nah, Iya. angkatan 92. Angkatan ya. 92. Iya. Teknik industri ya, Pak. Iya. Jadi Pak Henry ini kali ini menghadiri podcast kampus mewakili Fakultas Teknik, khususnya Teknik Industri, Pak ya. Iya, Pak. Beliau lulus angkatan 92 atau lulus 92, Pak? Angkatan 92. Angkatan 92. Ya. Oke, Sayangnya masuk lulusnya 92. mundur, Pak. Iya, Karena itu sambil nanti kita bahas sendiri. Pokoknya masuknya 92 ya, Pak Iya. ya. Oke. Nah, ini menariknya Pak Henry ini SMA-nya itu dari SMA Taruna Nusa Harapan Mojokerto. betul, Pak. Nah, mungkin bisa cerita Pak Henry, bagaimana kok dulu bisa memilih Ubaya atau Teknik Industri Ubaya? Ya, saya kan memang kelahiran di Mojokerto. Iya. Jadi saya besar di Mojokerto sampai dengan hari ini orang tua saya juga masih di Mojokerto. Setelah lulus dari SMA itu sejujurnya saya juga bingung, Pak, mau masuk fakultas apa karena saya melihat alumni fakultas teknik ini alumni fakultas ekonomi ini cukup banyak. Kemudian seperti teknik mesin, teknik sipil, itu saya juga nggak begitu terlalu suka mungkin ya gitu ya. Sehingga saya ini jadi bingung gitu, ini mau masuk fakultas apa ya? Lantas carilah fakultas yang bukan ekonomi gitu, teknik Iya. gitu. Teknik waktu itu ada teknik industri yang paling terkenal, lagi tren, Pak, Lagi tren. waktu itu. Iya, Kemudian iya, ada lagi betul. belakangan teknik manufaktur gitu. Manufaktur. Saya lihat-lihat yang lebih general ini adalah teknik industri gitu. Ya sudahlah, saya masuk teknik industri aja gitu. Karena itu kan lebih bersifat umum begitu. Iya. Nah, dan ternyata belakangan setelah saya sambil bekerja ternyata memang teknik industri itu juga cukup banyak gunanya dan cukup erat relevansinya dengan bisnis saya. Nah, oke. Nah, jadi memilih sendiri ya waktu itu ya, bukan ikut teman atau Enggak, ikut memilih orang sendiri. tua, milih sendiri Milih ya. sendiri, Oh, ya. luar biasa ya. Ya. Jadi Pak Henry memilih Teknik Industri Fakultas Teknik Ubaya tahun 1992. Saat itu memang lagi tren ya. Nah, dan memang kebetulan cocok dengan pekerjaan lah ya, atau bisnis yang sedang digeluti. Nah, menariknya Pak Henry ini saat kuliah itu sudah bekerja, ya kan? Saat kuliah sudah bekerja. Nah, kalau zaman dulu itu atau saat sekarang pun masih ada ya, ada mahasiswanya itu tipe kupu-kupu. Kupu-kupu itu artinya kuliah pulang gitu ya. Jadi datang ke kampus, habis itu selesai kuliah pulang rumah atau kos-kosan. Itu saja. Nah, kalau Pak Henry ini mungkin kategorinya kuker ya. Kuliah kerja. Nah, mungkin bisa diceritain Pak, kenapa kok dulu tidak fokus kuliah saja? Kenapa kok di sela-sela kuliah harus bekerja? Itu mungkin bisa diceritain, Pak. Ya, karena memang perusahaan tadi saya sampaikan bahwa berdirinya tahun 91, Pak, itu adalah perusahaan yang memproduksi baja ringan. Jadi waktu dulu mungkin belum dikenal seperti hari ini produk baja ringan untuk kuda-kuda rumah. Tapi waktu itu tahun 91 memang belum ada produk tersebut. Yang ada adalah produk atap untuk gudang pabrik, Pak. Atap untuk gudang dan pabrik. Jadi dipakai untuk atap gelombang bangunan-bangunan industri lah. Iya. Karena waktu itu perusahaan baru berdiri dan orang tua saya di Mojokerto tinggalnya, dan mayoritas pelanggannya adalah kontraktor ya Pak, atau developer pergudangan begitu ya Pak, bukan developer perumahan karena untuk atapnya gudang. Lantas waktu itu nggak punya tim sales sama sekali Pak, karyawan mungkin hanya 3 orang Pak waktu itu di pabrik itu Pak. Itu pabriknya di mana Pak? Mojokerto. Pabriknya di Mojokerto hanya 3 orang. Iya. Jadi ada paman saya yang bantu diproduksi, kemudian orang tua saya, lalu 1 orang administrasi masih bekerja sampai dengan hari ini Pak, Bu Hartini. Lalu ada 2 orang lagi orang produksi. Ada yang sudah meninggal ya sampai hari ini. Jadi karena nggak ada order yang karena sifatnya
custom, job order, Job order. panjangnya sesuai pesanan. Oh. Nggak ada yang cari order, lantas ayah saya yang cari order gitu. Keliling lah ke Sidoarjo, ke Gresik, ke kawasan industri. Kawasan industri. Selang nggak berapa lama, karena saya diminta untuk menagih gitu Pak ya, menagih dari hasil orderan ayah saya di Surabaya, karena mayoritas pelanggannya di Surabaya. Iya, iya. Sampai saya relatif hafal jalan di Surabaya, karena tadinya saya nggak hafal karena saya kan orang Mojokerto. Saya pikir-pikir daripada saya cuma nagih gitu, saya jualan aja sekalian. Saya belajarlah jualan gitu. Ya sambil kuliah, sambil tadi nagih, sambil jualan begitu. Lantas dari situ saya mulai belajar. Kalau kuliahnya selesai 9:30 pagi gitu, saya lantas ke daerah-daerah industri, kadang ke Margomulyo, kadang ke Sidoarjo, kadang saya juga ke Pandaan. Nanti jam 3 saya balik lagi ke Tenggilis ini untuk ke kampus untuk kuliah lagi gitu Pak. Oh, gitu. Jadi ya modal mandirnya begitu. Sambil menunggu keliling cari order. Keliling cari order, luar biasa ya. Iya, gitu. Dulu masih tinggalnya di Mojokerto? Enggak, saya tinggalnya di Surabaya. Oh, jadi di Surabaya ya. Ayah saya ada punya rumah di Surabaya, tapi nggak ditinggali. Lantas saya tinggalin. Jadi gitu. tidak perlu bolak-balik. Tidak perlu Mojokerto bolak-balik. ya, Iya. luar biasa. Nah, ini khususnya bagi para mahasiswa ya. Jadi ada mahasiswa yang memilih kuliah sambil bekerja. Ya, jadi selesai kuliah pagi, terus kemudian keliling industri mencari order. Nanti selesai itu, nanti kuliah lagi jam 3 mungkin gitu ya. Jadi seperti itu luar biasa. Jadi mungkin apa Pak kira-kira pengalaman yang bisa didapatkan selama kuliah sambil kerja ini? Ya pasti capek, pasti kan ya. Tapi apa mungkin yang bisa didapatkan? Iya. Kalau kita sekarang biasa Pak Benny, kita berpikir, wah ya dulu itu susah ya. Tapi ketika kita jalani waktu itu, kita itu tidak merasa susah. Kita juga tidak merasa berat gitu. Karena merasa mungkin berat, usia ya Pak ya. Karena dari masih sisi muda. usia, karena masih muda, Masih kita muda. belajar gitu ya. Semangat juga kan masih penuh gitu ya. Jadi kita belajar, kita nggak merasa capek gitu. Ya kita pokoknya belajar terus gitu. Iya, Dan itu juga dibimbing oleh ayah saya. Ya, ayah saya yang membimbing secara remote dari Mojokerto. Gitu. Iya, Diarahkan begitu. Pelan-pelan dari situ saya belajar banyak pengalaman yang saya pelajari dari situ. Iya. Banyak juga anak-anak sekarang ini mungkin tidak ingin ya atau tidak mau Nah itu. ya, misalnya Itu. membantu orang tuanya untuk apa ya, menjalankan bisnis, mencari order atau memasarkan produk, ya kan? Nah, tapi Pak Henry kenapa dulu kok mau gitu loh? Nah, Apakah ada motivasi tersendiri atau bagaimana itu? nah itulah yang juga saya pikirkan senantiasa, bahwa saya temui banyak bisnis itu yang tidak dilanjutkan oleh generasi penerus. Betul. Saya sangat menyayangkan hal tersebut. Makanya sebetulnya kuncinya adalah cintailah, belajarlah mencintai pekerjaan yang ada. Yang ada. Nanti cinta itu passion itu akan bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Jadi tidak mulai dengan suka passion dulu, enggak ya? Iya. Jadi jalani yang ada dulu. Betul. Kan tresno jalaran saka kulino ya Pak. Betul. Nah itulah yang harus kita terapkan. Lah pepatah itu tidak ada lagi zaman sekarang. Iya, itu sekarang yang harus ada. Anak-anak sekarang kalau aku kerja ini bukan passion saya, Iya. ya kan? Jadi tidak ada yang melanjutkan pekerjaan orang tua gitu loh. Jadi dia memilih profesi lain. Kalau ini Pak Henry mengatakan bahwa jalani dulu, ya kan? Jadi lama-lama bisa ada timbul cinta ya. Betul. Dan menyukai pekerjaan itu dan cocok gitu ya. Betul. Nah ini saya kira sesuatu nilai yang bisa kita ambil ya, khususnya para mahasiswa dan juga mungkin para alumni ya, yang mungkin orang tuanya memiliki bisnis atau industri, ya kan? Kadang-kala orang tua sulit ya, aduh ini anak-anak kok tidak ada yang mau melanjutkan. Kalau ditanya anak-anak kurang cocok, ya passion-nya tidak ada di bidang itu. Nah, orang tua juga kadang-kala kesusahan ya, dan juga mungkin tidak mau memaksa.
Ya, sehingga anak-anak memilih karier sendiri, bidang sendiri, dan orang tua tidak ada penerusnya. Nah, ini sesuatu yang disayangkan. Nah, ini hari ini kita bisa belajar dari Pak Henry dalam kondisi dia kuliah, kemudian menjalani pekerjaan dari orang tuanya. Di awal mungkin tidak ada ngomong ini passion atau tidak, pokoknya apa yang ada dikerjakan dulu. Betul. Dan ternyata setelah dijalani, akhirnya menyukai pekerjaan itu dan mencintai pekerjaan itu, dan sampai sekarang terus mengembangkan usaha itu sehingga saat ini ya Iya, berkembang. betul. Oke, sesuatu yang luar biasa bisa menjadi contoh bagi generasi muda sekarang. Nah, mungkin Pak Henry bisa cerita ya, apa visi dan misi perusahaan. Istilahnya ini kan dulu orang tua yang memulai ya kan, kemudian diteruskan oleh Pak Henry sekarang. Nah, seperti apa Pak pengembangan usaha ini sampai sekarang? Iya Pak, saya cerita agak lebih spesifik ke Ya, industri, silakan. semoga bisa dipahami dengan pembicaraan yang cukup singkat. Ya. Jadi industri kami itu tahun 91 bergerak di industri baja ringan yang dikenal hari ini. Iya. Baja ringan waktu awal itu hanya diaplikasikan untuk atap gudang dan pabrik. Namun hari ini berkembang untuk kuda-kudanya rumah Pak, pengganti kayu. Pengganti kayu. Betul. Lantas berkembang lagi untuk rangka plafon yang Rangka biasanya plafon. ditempel dengan gypsum. Itu juga pengganti kayu. Itu juga Ya. pengganti kayu. Ya. Sebetulnya produk-produk baja Iya, iya. ringan tersebut itu sebagai produk akhir dari bahan bangunan ini itu masih bisa dikembangkan terus. Dan kami saat sekarang dengan usia perusahaan yang sudah cukup dewasa sampai dengan hari ini, kami mengembangkan terus untuk produk-produk baja ringan ini diterapkan di produk bahan bangunan. Contoh seperti daun pintu jendela, kusen pintu jendela, daun pintu, kusen pintu, itu kami kembangkan juga. Jadi Dan bukan hanya rangkanya ya, daun tidak, pintunya iya, juga. termasuk. Jadi produk-produk bahan bangunan yang saat sekarang kami kembangkan itu sudah cukup banyak, termasuk penutup plafon dari baja ringan yang bisa berwarna, bermotif kayu, bermotif batuan, itu kami juga kembangkan. Itu pengganti dari produk penutup plafon konvensional gypsum Konvensional. board, Oh, papan gypsum. ini bahannya baja Dari ringan. baja ringan. Iya, Pak, nggak panas, nggak Nggak. berisik. Eh. Sudah ada solusinya, kami punya peredamnya. Nah, jadi sehingga produk-produk ini yang mana punya keunggulan umur panjang, berumur panjang. Umur panjang Iya, dibandingkan dibandingkan produk kayu. kayu atau Kayu. dibandingkan penutup plafon yang lain Iya, gitu. iya, iya. Nah, ini produk ini cukup berumur panjang, mudah dipasang sehingga biaya pemasangannya ongkosnya lebih murah. Durasi waktu pemasangannya juga lebih singkat. lebih singkat. Iya, ini yang kami kembangkan terus Gitu ke ya. depan. Nah, Jadi suatu saat bisa saja satu rumah tidak ada unsur kayu ya? Bisa nggak? bisa. Kalau tidak Jadi- ada unsur kayu bisa, tapi tetap harus punya dinding bata karena budaya masyarakat Indonesia ini menggunakan dinding bata. Dan Kalau dinding di luar bata. negeri, di Australia, di Jepang atau di negara 4 musim yang lain, Iya. mereka pakai dinding dari kayu. Oh. Tapi kalau iya. di Indonesia, budaya kita harus pakai dinding bata. Tapi rangka semua, rangka Sudah struktur baja ringan. pakai baja ringan, tidak pakai beton. Daun pintu, daun jendela, Daun baja itu ringan. dan betul, penutup plafon juga baja ringan semua. Oh, luar biasa ya. Iya, dan itu kami kembangkan. Saya Dan juga ya keunggulannya anti rayap. iya, betul. Iya kan? Anti rayap. Indonesia ini kan Betul. luar biasa rayapnya. Iya. Nah, selang kami mengembangkan bisnis tersebut, Pak, tahun 2007 kami ekspansi ke industri yang lebih hilir. Yang lebih hulu. Lebih hulu. Lebih hulu di Mundur. mana kami memiliki industri pelapisan aluminium seng yang tadi, Pak. Jadi kami memproduksi bahan bakunya. Ya kalau di tekstil ya kami ibaratkan kami membuat kainnya lah. gitu. Kainnya. Kalau tadi kami membuat bajunya. Oke. Sekarang kami membuat kainnya. Iya. Kemudian kami ekspansi lagi ke industri penipisan plat, ke industri yang lebih hulu lagi. Jadi dari plat gulungan yang tebal 2 mili, Iya. kami tipiskan menjadi di bawah 1 mili. Lalu kami lapis dengan aluminium zinc supaya tahan karat. Lalu kami bentuk profil
menjadi produk baja ringan. Baja ringan. Iya. Jadi pengembangannya selain ke hulu ke hilir ya. Ke hilir Ke tadi hilir kan juga. inovasinya kan banyak ya. Iya, Yang bisa pengembangan bahan horizontalnya. bangunan. Iya. Tapi kami juga lebih ke hilir lagi, kami mempunyai entitas distribusi, Pak. Entitas distribusi Entitas untuk distribusi di seluruh seluruh Indonesia. Indonesia. Saat sekarang kami punya 50 titik distribusi Di seluruh Indonesia. di ya? seluruh Indonesia. Jadi produknya didistribusikan sendiri. Sendiri, di grup Di sendiri. grup sendiri. Iya. Oke. Lalu tahun kemarin kami juga baru membentuk satu perusahaan lagi di industri retailnya, Pak. Jadi kami buka toko-toko, Pak. Toko kayak bahan bangunan. Toko khusus baja ringan yang kami khusus. miliki dan produk aksesoris dan pelengkapnya lah ya. Oh, gitu. Iya. Jadi biasanya kita tahu kan retail bahan bangunan kan sekarang ada yang besar ya kayak Iya. model apa Iya, betul. mall gitu ya. Iya, kayak mall. Ya. Oh, ini Ini juga kami khusus medium, Pak. medium. Medium, tidak terlalu besar. Oh, Jadi kira-kira luasan kami itu sekitar, toko kami itu mungkin luasannya sekitar plus minus 400 meter persegi. 400 meter Iya, persegi. kami mengkhususkan di produk baja ringan dan aksesoris dan pendukung yang lainnya. Jadi kami nggak jual seperti keramik gitu, kami nggak jual. Semen kami nggak jual. Tapi yang berdekatan masih serumpun dengan produk-produk baja ringan. Baja ringan. Iya. Oh, jadi kayak paku murbaut masuk. Paku tidak, tapi kalau murbaut untuk baja ringan dia masuk. Ya. Itu dikerjakan sendiri Dikerjakan atau sendiri. dibentuk Entitas PT sendiri, Entitas PT tapi sendiri kami ya? kerjakan sendiri semua. Saat sekarang kami baru punya 14 toko. tidak Pak. model waralaba gitu tidak ya? Belum, kami tidak mewaralabakan karena kami mau men-set up dulu sampai relatif dewasa. Karena kan baru dibentuk tahun kemarin. Oh, iya iya iya. Iya. Dewasa dan dibuatkan standar ya, Standar, sehingga mungkin suatu saat bisa Betul, iya. di model waralaba gitu ya. Iya. Iya, iya, luar biasa. Nah, tentu tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan industri ini ya boleh dikata tidak sedikit ya tentu ya. Mungkin apa Pak value atau filosofi yang dikembangkan di industri atau di perusahaan Pak Henry yang betul-betul dijaga? Iya. Sehingga saat ini kalau tidak salah jumlah karyawan berapa Pak? Hampir 2.000 ya sekarang. 2.000 ya? Iya. Kalau sama distribusinya? Ya, kurang lebih hampir plus minus 2.000 lah ya. 2.000 karyawan. Nah, itu gimana Pak? Mengelola sebanyak 2.000 karyawan ini supaya benar-benar bisa bekerja dengan baik, ya, menjadi sebuah entitas bisnis yang baik. Mungkin ada value-value yang dikembangkan di perusahaan. Iya Pak, jadi memang terutama ayah saya selalu mengajarkan bahwa kalau kita berbisnis itu kita harus punya integritas. Dulu istilahnya bukan integritas lah ya, tapi kalau dulu kita mengistilahkannya itu jujur gitu ya Pak ya. Iya, tapi sebetulnya itu adalah integritas yang harus kami miliki. Betul. Maka dari itu perusahaan kami itu punya 5 value yang kami anut Pak. Nomor 1 itu adalah integritas. Iya. Yang kedua itu kualitas, dan kami memang selalu jaga itu kualitas, Pak. Yang ketiga itu adalah harmoni. Keserasian, Pak. Karena memang dengan banyaknya berkembangnya perusahaan entitas ini tadi, keselarasan itu menjadi satu kunci yang penting gitu, Pak. Karena dari hulu sampai ke midstream sampai ke downstream itu kami harus selaraskan gitu, Pak. Kalau nggak selaras bisa punya ego masing-masing entitas itu yang susah juga kita mengendalikannya. Iya, iya. Yang berikutnya adalah dinamis. Ya, dan kami memang selalu mengikuti perkembangan zaman, makanya kami mendevelop terus produk-produk yang ada. Organisasi pun juga kami develop, Pak. Iya. Yang terakhir adalah inovasi. Iya, yang memang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi harus kita jalankan. Terus melakukan inovasi ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi itu ada 5 value yang dikembangkan di perusahaan Pak Henry ya. Nah, Pak Henry tadi saya belum menanyakan waktu kuliah di Ubaya itu berapa tahun Pak kira-kira? Harusnya kan memang 9 semester Pak. Iya. Cuman saya
di Ubaya itu kalau saya nggak salah ingat, saya itu skripsi di semester 11 atau 12 gitu. Gitu Lantas ya. saya di wisuda di semester ke-13. Semester 13. Iya. Dan bagi saya pribadi, Iya. jujur, saya bukanlah seorang murid atau mahasiswa yang punya prestasi di akademis, Pak. Ya. Saya menyelesaikan S1 saya di Ubaya itu dengan cukup penuh upaya. Iya. Karena sambil bekerja tadi Karena juga. sambil bekerja Iya. juga. Dan memang mungkin saya juga sampai dengan hari ini, Pak, saya itu masih kadang-kadang itu bermimpi bahwa jangan sampai saya itu tidak selesai kuliah saya. Jangan sampai nggak lulus, jangan Betul, sampai tidak betul. diwisuda. Nah, Karena ini. saya menemui cukup banyak Betul. orang yang ternyata tidak selesai. Iya, Kuliah iya. ya, tapi tidak selesai. Iya, iya. Saya sampai kadang-kadang juga heran, sudah 7 semester, 8 semester, tapi Betul. tidak diselesaikan. Kan Iya. sayang sekali gitu. Dan itu membayangi saya sampai dengan hari ini. Jangan sampai nggak selesai ya kuliah. Karena terganggu pekerjaan dan lain sebagainya. Itu yang penting. Wah, ini luar biasa ya, khususnya bagi para mahasiswa ya. Jadi memang data menunjukkan masih banyak mahasiswa yang kadangkala tinggal mengerjakan skripsi itu ditinggal. Nah, ketika dihubungi, kenapa kamu kok? Wah, saya sudah sibuk karena sudah bisnis, sudah bekerja, ya kan? Iya. Ya, artinya mungkin dia sudah tidak membutuhkan lagi ya. Tetapi hari ini kita bisa belajar dari Pak Henry bahwa apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Betul. Gitu ya. Betul. Padahal tinggal sedikit ya. Mungkin tinggal 1 semester atau tinggal skripsi. Walaupun tidak harus cepat-cepat ya, sampai 13 semester ya. Padahal itu kalau 14 semester itu sudah Pak, Drop out ya. dihilangkan Pak Dihilangkan datanya. Ini berarti ini sudah betul-betul Tinggal 1 last stage. semester. Luar biasa. Nah, itu sekarang ini kan banyak mahasiswa itu ingin lulus cepat-cepat. Ya tuh, kalau bisa 3 tahun, 3 tahun setengah. Terus oke lah ya, dia secara akademis bagus ya, tapi tidak punya satu pengalaman ya. Iya. Selama dia kuliah itu. Nah, kalau Pak Hendy ini kan kuliahnya panjang, tapi juga sambil bekerja, sambil bisnis, gitu. Nah, Iya. Pak Hendy kira-kira untuk memberi motivasi kepada para mahasiswa sekarang ini, apa beda ya kalau kita itu kuliah sambil kerja sambil bisnis, memang tidak cepat ya lulusnya, dibanding dengan mahasiswa yang cepat-cepat lulus, tidak punya pengalaman organisasi, tidak punya pengalaman kerja, magang dan lain sebagainya. Dia hanya ya tadi kupu-kupu itu, kuliah pulang. Ya memang prestasinya bagus akademis, lulus cepat. Kira-kira apa Pak Henry yang bisa diberikan anak-anak muda sekarang? Saya masih ingat Pak Benny bahwa teman-teman kuliah itu saat kuliah itu sebetulnya masih cukup banyak waktu yang luang. Buktinya, waktu luang, ya. buktinya banyak mahasiswa itu yang kalau zaman dulu kita ngomong itu mereka cangkruk di kos, salah satu teman gitu. Betul. Terus mereka nonton, padahal itu di jam kerja. Jam kerja Jam ya? kerja itu bukan di luar jam kerja di malam hari. Iya. Tapi banyak waktu mereka yang kosong. Lah, di waktu kosong itulah saya gunakan waktu saya untuk bekerja dan belajar. Sebetulnya lebih tepatnya. Iya. Saya mencoba untuk merefleksikan kepada mahasiswa yang dengan hari ini, itu sebetulnya juga mereka mungkin masih punya waktu luang, tergantung mereka ngambil berapa SKS ya Pak Benny. Tapi di waktu luang itu sebaiknya dimanfaatkan untuk belajar. Apakah itu ikut seminar, apakah itu ikut workshop, apakah itu apapun yang berguna untuk menjembatani pemikiran kita sebagai mahasiswa yang baru ini untuk nantinya terjun ke dalam dunia kerja. Itu perlu satu jembatan. Betul. Dan memang kalau itu memang dimungkinkan di semester-semester akhir untuk magang, itu sangat bervitamin bagi seorang mahasiswa. Magang itu sangat penting. Karena itu mentransform
budaya kita dari mahasiswa Mahasiswa. ke pekerja, ke Pekerja. dunia pekerjaan. Iya, itu yang penting, Pak. Iya, iya, iya. Iya. Jadi harus paling tidak punya pengalaman itulah ya. Iya, saya banyak menerima fresh graduate Iya. yang mana memang masih kagok gitu kalau di pekerjaan. Ya, dan ini mungkin yang menjadi PR bersama bagaimana kita bisa menjadi katalisator bagi mahasiswa baru itu supaya tidak kagok di dalam dunia pekerjaan saat pertama kali terjun. Pertama kali kerja ya. Iya, Iya. iya, iya, iya. Oke, ini selain para mahasiswa juga ini banyak pendengar kita ini adalah alumni yang sudah bekerja. Alumni yang sudah bekerja sebagai profesional, tidak sedikit juga yang merintis bisnis. Nah, ini. Dan mungkin ada sedikit pesan-pesan, Pak, untuk para alumni kita ya tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Mungkin sebagai profesional dan juga sebagai wirausahawan ya, merintis bisnis sejak kecil. Mungkin ada Pak yang bisa dibagikan, Pak, Iya. untuk alumni. Pak Beni agak melenceng sedikit. Ya, tidak apa-apa. Saya beberapa kali juga menanyakan, men-challenge dari tim saya. Iya. Bekerja itu lebih sulit dulu, 30-50 tahun lalu, atau lebih sulit hari ini? Lebih mudah dulu atau lebih mudah hari ini? Hari ini. Ya. Jawabannya bisa hari ini sulit itu. Banyak yang jawab hari ini sulit. Hari ini sulit. Lebih sulit dibandingkan dulu. Nah, lantas saya ngomong, zaman dulu, Pak, 50 tahun lalu atau 30 tahun lalu, Iya. nggak ada itu jasa laundry, Pak, pakaian. Tidak ada jasa laundry. Tidak ada jasa laundry. Semua di rumah tangga ibu kita Nyuci cuci sendiri. sendiri. Hmm. Hari ini laundry itu berterbaran. Iya, iya, Itu iya. bukankah itu peluang untuk bisnis? Iya, iya, Satu iya. hal. Satu. Zaman dulu kita ngerebus air itu ngerebus sendiri. Nggak ada itu AMDK. Iya, 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 iya. Hari ini sudah ada AMDK, sudah ada air minum isi ulang. Yang berterbaran juga di mana-mana. Itu juga menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja. Siapa Iya, yang nganter, siapa. Nah, termasuk hari ini juga ada ojek online atau online, untuk online. antar, jemput. Iya, iya, iya. Itu kan juga lapangan pekerjaan. Zaman dulu kita jalan kemana sendiri. Sendiri. Nggak ada yang nganter, nggak ada yang jemput Iya, gitu. iya, iya. Hari ini begitu banyak peluang pekerjaan. Dulu kemana-mana nggak tahu anunya, Pak ya. Misalnya salah alamat. Iya. Sekarang kan Gampang sekali gampang. kita. Mau ke alamat sini Sherlock. ditunjukkan jalannya. Ditunjukkan jalannya di Kalau dulu Sherlock. sering kesasar mungkin, Pak ya. Saya zaman dulu nagih, turun mobil, tanya, Tanya. naik lagi, nanti cari lagi, begitu. Turun naik, naik, begitu. Kalau hari ini dependen sama Iya, iya, iya. aplikasi gitu. Jadi harusnya mungkin lebih mudah sekarang ya, Pak ya? Menurut saya demikian. Tapi entah kalau ada para pemirsa yang juga mungkin tidak sepakat. Tapi Iya, menurut saya hari ini lapangan pekerjaan itu begitu banyak. Sehingga kita harus berpikir positif bahwa ini peluang begitu banyak. Apa yang kita kira kita ciptakan, kita bisa buka lapangan kerja ini gitu. Itu yang menurut saya harus digali Harus digali. terus menerus. Iya, 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 iya. Lagi pula kemajuan teknologi sangat mendukung ya Betul. pekerjaan saat ini sehingga menjadi lebih mudah, lebih praktis gitu ya. Betul. Dan memang ya. ada pekerjaan yang tereliminir ya, Pak Beni ya. Iya, iya. Nah, ada kerjaan yang tereliminir dengan kemajuan teknologi. Tapi dibandingkan yang tercipta, pekerjaan itu lebih banyak yang tercipta daripada yang tereliminir, Pak. Oh, jadi lebih banyak pekerjaan baru ya. Pastinya begitu. Pastinya begitu. Nah, kalau di perusahaan Pak Henry Iya. dengan adanya teknologi informasi ini, ada nggak pekerjaan-pekerjaan yang hilang atau berkurang? Karena industri kami ini adalah industri manufaktur. Manufaktur Iya. Jadi masih tetap tidak bisa dihilangkan. Dipermudah justru iya. Tapi tidak tereliminir. Tidak tereliminir. Iya, tapi dipermudah memang iya. Iya, iya. 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 Oke, Memang oke, iya. oke. Nah, sekarang ini mungkin ya teknologi maju, segala sesuatu itu sudah lebih praktis. Tapi mungkin dari sisi
persaingan atau tantangan gimana Pak Henry dibanding dulu? Apakah Tantangan sekarang memang persaingan lebih ketat atau tantangan usahanya ya, lebih berat atau seperti apa? tema tantangannya yang beda. Tema tantangan ya. Iya, Iya, beratnya iya. tetap berat. Dari Tetap dulu berat. sampai dengan hari ini yang namanya tantangan tetap berat. Tetap Tapi berat. temanya berbeda, Pak Benny. Kalau Gimana itu, Pak? dulu kalau dulu pemain di industri seperti kami ini tidak banyak, Tidak banyak. tapi pasar juga tidak besar. Tidak Pasar sebesar belum hari sebesar ini. hari ini. Betul. Iya, Konsumsi baja nasional kita ini memang masih tetap lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain Oh, sampai dengan hari ini. iya, iya. Tapi memang sudah lebih besar dibandingkan tiga dasawarsa yang lalu. Yang lalu. Tantangan hari ini juga lebih dinamis. Bagaimana kita bisa mengedukasi generasi saat sekarang Iya, iya. yang punya budaya yang tentunya berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Betul, betul. Bagaimana kita bisa mendistribusikan produk itu ke pasar dengan lebih cepat dan lebih merata. Iya, iya. Kalau dulu pasar itu hanya terkonsentrasi ke segmen tertentu, contoh di segmen industri saja. Tapi hari ini sudah masuk ke segmen-segmen yang lebih merakyat, lebih merata. Merata ya. Iya. Jadi tidak hanya industri, tidak hanya pergudangan, tidak Iya. hanya, tapi juga sampai ke rumah ya, rumah Ya, tangga. setiap rumah tangga pasti membutuhkan produk ini. Kalau dulu tidak, Pak. Iya, iya, iya. Ya, ini menjadi tantangan baru. Iya. Maka dari itu kami membentuk perusahaan distribusi, kami membentuk toko-toko retail. Itu tujuannya untuk menjangkau konsumen-konsumen yang mencari produk kami. Iya, iya, iya. Dan terus mengedukasi pasar ya. Betul, Pak. Jadi Karena mengubah kami dari yang biasanya pakai kayu. ke baja ringan itu seperti Iya. apa, Pak? Jadi kami punya satu perkumpulan namanya HAPI, Pak, Himpunan Aplikator Indonesia. Himpunan Aplikator. Aplikator Indonesia. Iya. Tukang baja ringan itu kami istilahkan aplikator. Karena nantinya tidak terbatas di baja ringan saja sebetulnya. Iya, iya. Apapun aplikasi bisa dimasukkan ke dalam HAPI tersebut. Iya, iya. HAPI ini dibentuk dengan tujuan non-profit oriented. Karena kami hanya tujuannya mengedukasi. Mengedukasi para tukang, para murid-murid SMK bangunan. Oh iya, iya, iya. Itu kami edukasi bagaimana mengenal produk baja ringan ini yang baik, sesuai dengan standar SNI, bagaimana cara memasangnya yang dengan prosedur yang benar. Iya, iya. Ini yang kami ajarkan ke mereka. Dan HAPI saat sekarang ini sudah punya anggota sekitar 15.000 Seluruh anggota Indonesia? seluruh Indonesia. Ya, dan itu memang tidak ada iurannya, tidak ada kewajiban apapun, hanya kami berikan edukasi dan pendidikan pelatihan aja. Itu berarti 15.000 itu sebagian besar Sebagian besar tukang ya? 30%-nya SMK. SMK. Iya. Luar biasa ya. Nah, dulu Pak Henry pernah cerita salah satu tantangan dalam baja ringan ini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat bisa membedakan baja ringan yang asli atau yang Di luar standar. di luar standar. Iya. Ya, itu gimana Pak? Ini kan sebuah tantangan baru juga ya. Iya, betul. Iya. Jadi kalau mungkin ada rekan-rekan yang pernah lihat iklan kami di televisi, Pak. Iya, iya. Itu kami menunjukkan pakai alat mikrometer pengukur ketebalan itu tebal baja ringan kami. Oh. Ya, itu Jadi ada alat ukur ada sana? alat ukurnya dan itu kami masukkan di dalam TV komersial iklan kami. Iya, iya. Di mana itu tujuannya untuk mengedukasi masyarakat bahwa bagaimana mengenali produk baja ringan yang sesuai dengan SNI. Karena banyak sekali memang produk baja ringan itu yang di luar standar SNI tersebut. Gitu Nah, ya. itu pula lah yang kami tanamkan kepada anggota-anggota HAPI tadi. Iya, iya, iya. Termasuk yang masih generasi muda supaya mereka mulai bisa mengenal dan mereka mungkin bisa menyampaikan juga ke pelanggan-pelanggan pengguna, gitu. pengguna, Iya, iya, Pak iya, Benny. iya, iya, iya. Kira-kira begitu harapannya. Iya, iya, iya. Iya. Betul, betul. Jadi HAPI ini sangat strategis ya.
Iya, Jadi jembatan antara produsen dengan konsumennya ya untuk Iya. memberikan edukasi. iya, Ya, saya kira suatu hal yang banyak sekali ya pengalaman dari Pak Henry yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Tapi mungkin sebelum menutup, eh, sekali lagi mungkin Pak Henry secara umum ada nggak pesan-pesan khususnya bagi para mahasiswa. Tadi Pak Henry juga sudah menyampaikan ya ada beberapa hal pada para mahasiswa juga para alumni atau masyarakat secara umum. Ya, masyarakat secara umum. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan, Pak. Silakan mungkin. iya. Jadi khususnya untuk eh, rekan-rekan mahasiswa, eh, sesuai dengan pengalaman saya bahwa nomor satu kita ini harus tekun, Harus tekun harus ya. tekun. Karena saya melihat bahwa generasi mendatang itu ketekunannya itu jauh sekali dibandingkan generasi sebelum generasi Gitu saya, ya. Pak. Jadi Iya, kalau Pak Hendy ini mungkin termasuk generasi Y ya, iya, Y. iya, Nah, kalau sekarang ini kan Gen Z. iya. Nah, sudah berkurang, Pak ya, ketekunannya. Iya, di generasi kami pun itu juga sebetulnya banyak yang tidak tekun, Pak. Banyak yang tidak tekun. Banyak yang tidak tekun. Iya. Terkadang kita itu jenuh dengan mencoba ini. Iya, iya. Padahal mungkin kalau kita coba lebih dalam lagi, kita tekuni lagi Tekuni lagi. beberapa waktu, mungkin ini akan berbuah. Tapi kita keburu menyerah. Baru menyerah. Kita keburu menutup peluang itu oleh pikiran kita sendiri. Jadi jangan pernah menutup kemungkinan prospek di masa depan dengan pikiran kita Pikiran sendiri. kita sendiri. Jangan membatasi pikiran kita sendiri. Itu yang juga saya sering sampaikan ke tim saya dan sudah saya buktikan Iya. di beberapa sejarah perusahaan ini bahwa yang tadinya dianggap tidak mungkin ternyata hari ini terjadi. Tidak mungkin. Sulit, Pak. Sulit. Buktinya saya buktikan bisa terjadi. Bukan kita manusia super, bukan. Yang bekerja juga tim kita sendiri kok, Pak. Iya. Kita ini hanya sebagai fasilitator, motivator untuk memberikan Iya. arahan juga. Jadi kita jangan membatasi pikiran kita sendiri. Lantas kita juga harus berani untuk mencoba dengan risiko yang terukur ya, Pak ya. Iya, Bukan iya. dengan yang ngawur gitu Jangan ya. ngawur. Tapi kita mencoba dengan risiko yang terukur. Jadi kita punya solusi apabila hal tersebut memang nantinya gagal. Iya. Itu yang harus, 3 hal itu yang mungkin kita harus mencoba untuk menjiwai hal tersebut, Pak, untuk kita terapkan. Betul. Jadi luar biasa ya para mahasiswa, para alumni, dan juga pada generasi muda khususnya ya. Jadi untuk bisa mencapai keberhasilan kita harus tekun. Ya, harus tekun dan jangan mudah menyerah. Ya, jangan ada tantangan sedikit kita menyerah. Padahal barangkali tinggal sebentar lagi sudah kelihatan hasilnya. Jadi kita berhenti sebelum berhasil dan juga jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Ya, apalagi tadi Pak Hendy juga menyampaikan di tengah-tengah kita ini sebenarnya ada begitu banyak peluang ya yang terbuka yang bisa digarap dan perlu kita coba. Nah, saya kira ini sesuatu hal yang sangat menarik dan mudah-mudahan nilai-nilai yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Henry pada pagi hari ini bisa memberikan inspirasi ya, memberikan bekal penting bagi generasi muda yang ada saat ini, baik masih sebagai mahasiswa maupun sudah lulus para alumni ya yang masih merintis karier sebagai profesional ataupun sebagai merintis sebuah usaha secara mandiri. Nilai-nilai ini saya kira sangat penting untuk kita semua. Ya, saya kira Pak Henry hari ini tidak membawa produk ya, karena kalau dibawa juga mungkin tempatnya tidak cukup ya. Jadi nanti untuk mengenali produk dari perusahaan dari Pak Henry, kita nanti akan bisa melihat video profile dari yang akan diberikan. Itu saja mungkin saya kira pertemuan kita pada pagi hari ini cukup, Pak Henry. Terima kasih, Pak. Sekali lagi terima kasih atas inspirasi yang diberikan bagi para
pemirsa yang menyaksikan podcast kita. Sekian, terima kasih. Salam Multikultur. multikultur.